Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di channelnya para petani ya. Artinya channel pemerhati petani dan edukasi untuk petani. Untuk lebih lengkapnya akan saya review berikut ini. Ya, jadi seperti ini sahabat tani ya. Kita akan lihat ini, alhamdulillah agak rame ya. Ini kebetulan di sawahnya saudara saya. Oke, kita lihat untuk proses ide kreatifnya. Nah, mungkin sahabat tani bisa melihat dari sisi ini. Ini kalau mau istilahnya mau dijelaskan, ini bahasanya itu ada beda tinggi antara padi yang ini ya dengan tanaman yang ini, itu beda tinggi. Nah, mungkin sahabat tani bisa melihatnya seperti ini sahabat tani ya. Ini tujuannya apa? Jadi menjadi petani itu harus berpikir lebih ekonomis untuk istilahnya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa kita lihat di sini, ini ada tanaman ketan ya. Ketan itu biasa yang digunakan untuk jadah itu sahabat tani ya. Jadi di sini ada tanaman tumpang sari antara tanaman padi, ini jenis serang kebetulan, dengan tumpang sari dengan ketan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, tumpang sari ketan itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan kita. Mungkin bisa kita rencanakan kapan kita membutuhkan ketan. Katalah kita butuh ketan, punya acara ketan itu digunakan katalah setengah tahun lagi, kita bisa menyiapkan dari sekarang. Karena ketan itu mudah roboh, nanti untuk pemupukan ketan ini berbeda dengan pemupukannya padi ini. Berbeda. Katakanlah ini kadarnya itu satu kotak itu kita menggunakan pupuk 1,5 kental. Nah, ini menggunakan cukup perbandingan itu satu kotak dengan 75 kilo sahabat tani. Ini ketan ya sahabat tani ya, ketan. Terus ini padinya. Ini kemarin saya tanya kepada saudara saya, kenapa itu kok sawahnya ditanduri ketan sebagian. Ini kalau melihat ini ukurannya sekitar kesininya itu sekitar 6 meter, kesananya 8 meter. Jadi untuk kebutuhan yang mendesak terkait ketan, kita bisa tumpang sari. Bahasanya bukan tumpang sari, tapi menanamnya di samping tanaman padi ini. Karena apa? Katalah ada yang kemarin ada yang bertanya, kan bisa ditanduri ketan semua. Nah, itu karena hasil panen ketan itu berbeda dengan hasil panennya padi sahabat tani ya. Katalah ini per kotaknya itu untuk tanaman ketan itu per kotaknya 700 kg atau 7 kental. Padi ini bila hasil maksimalnya itu bisa sampai 12 kuintal sampai 14 kuintal, 15 kental lah. Itu kalau padinya tanamannya sempurna sahabat tani ya. Itu cara pola pikir sebagai petani. Itu harus pandai-pandai mensikapi tentang lahan kita dan kebutuhan sehari-hari kita. Terus yang menarik di sini itu cara tanamnya sahabat tani ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini sahabat tani ya. Ya. Jadi ini tanaman padi sahabat tani ya. Ini tanaman padi, ini tanaman ketan. Nah, ada beberapa hal dalam penanaman ketan itu, ada beberapa hal ya. Minimal itu ada 3 hal. Pertama, untuk penanaman ketan yang biasa dimasak sebagai jadah itu ya,
jatah huren. Nah, ini ketan, tanaman ketan. Itu ada 3 hal. Pertama, memperhatikan lahannya. Lahannya itu mudah roboh atau enggak. Karena ketan itu tingginya itu sekitar 1 meter sahabat tani ya. Jadi harus diperhatikan lahannya, mudah roboh tidak. Jadi kita mengatur pemupukannya. Biasanya kalau kita menanam ketan itu tidak menggunakan urea sahabat tani ya. Biasanya saya cukup menggunakan Ponska saja dan TS. Jadi pemupukan pertama itu Ponska, atau mungkin tergantung nanti musim penghujan apa tidak. Nanti pemupukan yang kedua itu pakai TS saja. Tujuannya untuk memberi bobot pada tanaman ketan ini sahabat tani ya. Terus diperhatikan yang kedua itu cara penanamannya sahabat tani ya. Ini kalau boleh kita hitung sahabat tani ya, karena ketan itu sifatnya tidak mudah beranak, artinya beda dengan padi. Kalau ketan itu katalah kita tanamnya itu 1, anaknya juga 1, jarang-jarang, artinya tidak mudah beranak, berbeda dengan padi. Jadi bahasanya itu tandure agak awal ya sahabat tani ya, agak banyak. Biasanya tanaman padi itu menggunakan katalah cukup 3 bibit. Kalau ketan minimal itu 5 bibit sampai 6 bibit sahabat tani. Itu poin kedua yang diperhatikan, yaitu tentang penanaman bibitnya, waktu tanam itu dibedakan. Terus yang ketiga, kita membedakan, bahasanya apa ya, memisahkan di bagian pojok, artinya biar nanti tidak campur waktu dipanen. Karena apa, nanti kalau ketan ini kecampuran beras, nanti kualitas ketannya tidak bagus. Sebaliknya juga, jika padinya ini waktu pemanen itu kecampuran ketan, itu juga tidak baik, waktu dimasak bisa mblenyek sahabat tani ya. Mungkin itu sahabat tani yang bisa saya sampaikan terkait tanaman ketan yang sifatnya tumpang sari bersisian dengan tanaman padi. Tetap semangat menjadi petani Indonesia, jadilah petani yang berusaha pandai, artinya bisa mensikapi kebutuhan sehari-hari kita. Tetap semangat, semoga Indonesia tercapai swasembada pangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.